Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, dan Om Swastiastu. Doa yang terbaik buat kita semuanya. Semoga kita sehat, diberikan kelancaran, kemudahan, dan selalu ada di jalan yang baik. Amin. Pengecekan motor ringan ya, ini yang akan saya share hari ini. Hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri ya, sekedar sharing, dan kita akan discuss nanti. Apa saja yang akan saya cek? Yang pertama adalah ban ya. Depan belakang sama saja, saya pengen ngeliatin alurnya aja. Kalau pilot Street 4 saya sekarang kelihatan ya, alurnya masih dalam. Dengan kondisi seperti ini, friksi terhadap aspal ataupun medan tanah itu masih bagus, jadi nggak licin, nggak gampang kepleset ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, apakah ada paku ataupun barang-barang tajam yang nempel ke ban? Kalau misalnya ada, segera lakukan tambal ban. Dan next adalah tekanan ban. Sebenarnya di buku panduan dan kebetulan di swing arm saya juga sudah ditempel di sini ya. Rekomendasi untuk ini cara bacanya untuk motor kondisi berkendara sendiri dan boncengan. Ternyata tekanannya sama ya. Untuk sendiri depan 29, belakang 33. Untuk berboncengan depan 29, belakang 33 PSI. Untuk ban sendiri kita juga harus perhatikan umur pakainya. Ini kebetulan saya pakai dari MT old saya pindah ke MT yang baru. Kondisinya masih cukup bagus, alur-alurnya masih kelihatan dalam, dan ini yang harus menjadi perhatian. Tahun pembuatannya ya teman-teman ya. Ini adalah 05, adalah minggu kelima. Minggu kelima itu berarti dalam 1 tahun itu sekitar masuk bulan Januari ya, tahun 2018. Kalau kita tambah 5 berarti sampai dengan 2023. Jadi ban ini secara rekomendasi masih dipakai selama 5 tahun ke depan sampai dengan 2023. Saya ambil case itu karena ada sesuatu yang terjadi dengan ban depan saya. Jadi secara alur itu dia masih dalam sebenarnya ya. Cuman kalau teman-teman bisa lihat mulai ada retak-retak di fisiknya. Setelah saya lihat detail, ban ini dibikin di week 49 tahun 2014. Kalau kita tambah 5 tahun jadinya tahun 2019. Udah lebih dari 5 tahun dan ban ini harus diganti meskipun secara motifnya masih dalam. Berikutnya adalah liquid ya, liquid level. Kita mulai dari minyak rem ya. Ini barusan kemarin saya bahas. Usahakan dia ada di tengah-tengah antara max sama min, jangan kelebihan ataupun kurang karena memang secara fungsi dia itu sebagai tabung cadangan ya, jangan terlalu minimum karena kita nggak tahu ya, ada sesuatu yang terjadi dengan sistem pengereman kita perlu banyak minyak rem. Nah disinilah reservoir itu diperlukan. Nah kalau terlalu naik di atas max, dia akan mengurangi kinerja pengereman karena pada saat panas permukaan akan naik, dan ketika pengereman itu berjalan bisa saja dia meluber ke atas. Kalau sealnya nggak bagus bisa bocor. Itu untuk minyak rem. Untuk level oli mesin juga ada di Yamaha MT25, sebaiknya ada di batas tengah, cuman jangan sampai kurang ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia kurang, maka pelumasan terhadap komponen-komponen mesin itu menjadi tidak maksimal. Nah untungnya di Yamaha MT25 itu ada sensor ketinggian oli ya di sini ya. Nah di sini sih kondisinya itu nyala, cuman nanti ketika mesin nyala dia akan mati. Namun ketika terjadi ketinggian level minyak oli itu tidak sesuai, ini akan tetap nyala. Next adalah bensin ya, masih sedikit penuh. Saya tidak membiarkan tangki saya itu terlalu kosong, apalagi terlalu lama gitu ya. Kalau sudah touring, saya selalu membiasakan untuk mengisinya full ya, biar pertama ya memang kalau misalnya kita mau kemana-mana bisa langsung gas saja. Dan yang kedua yang paling penting poinnya adalah menghindari kondensasi, karena ketika tangki tidak terisi penuh ada space yang ditempati oleh udara, dan ketika terjadi perbedaan suhu akan terjadi kondensasi, perubahan menjadi cair ya ataupun embun ya teman-teman, dan itu bisa menyebabkan korosi di tangki kita. Berikutnya adalah reservoir radiator. Ini sama dengan minyak oli tadi, dia fungsinya sebagai tampungan ya, untuk memastikan kapasitas daripada pendinginan mesin itu memiliki air pendingin ataupun coolant yang cukup. Selain dia sebagai reservoir, pada saat radiator itu mengalami pemanasan, pressure-nya tinggi, otomatis dia akan memiliki kelebihan coolant. Nah ketika itu terjadi, kelebihan coolant akan disimpan ke reservoir. Nah setelah pressure itu turun,
ekses yang tadi ada di reservoir akan dikembalikan ke sistem. Jadi ini sangat vital dan penting ya teman-teman ya. Berikutnya adalah pengereman ataupun brake ya. Kita lihat ini adalah kaliper depan Brembo 4 piston ya, 1 pin ya. 4 piston itu 1, 2, 3, 4 dan pinnya itu yang ini nih. Brake pad ini ada 2, kanan sama kiri. Kita harus memastikan ketebalannya ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini kelihatan nggak ya? Sorry kalau nggak kelihatan. Jadi ada semacam bagian yang agak dalam, itu namanya slot, itu sebagai indikator ketebalan brake pad ya. Ketika bagian seluruh brake pad itu sudah sampai ke bagian dasar daripada slot, itu menandakan bahwa brake pad itu sudah cukup halus. Tapi secara ketentuan ketika dia sudah kurang dari 5 mm, dia harus segera diganti ya teman-teman ya. Tambahan berikutnya adalah kebersihan pin, karena ini adalah tempat brake pad menggantung. Kita harus memastikan juga kebersihannya di sini. Ketika brake pad ini tidak ditekan oleh piston, posisinya idle, dan posisi idle-nya ditentukan oleh friksinya terhadap pin ini. Jadi kalau pinnya bersih, maka si brake pad ini bisa leluasa dan bergerak bisa lebih fleksibel ya teman-teman ya. Saya biasa pakai punya liquid moly, jadi gunanya untuk ngedegrease aja ya, membersihkan kotoran yang ada di disc brake, kemudian juga di brake pad di sana, termasuk di pinnya. Nah kalau pinnya merasa kurang terlalu bersih, bisa pakai dengan sikat kawat, tapi gently aja ya. Kemudian karena kita melakukan pengereman dengan sistem fluida, pastikan tidak ada rembesan-rembesan. Nah kalau di sini reservoirnya juga selangnya cukup rileks. Biasanya ini ya, kalau misalnya dia terlalu tegang, kaku, kasketnya ini bisa keangkat dan bisa menimbulkan leak ataupun kebocoran. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya kita pakai selang yang bukan selang untuk minyak rem, biasanya ada embun-embun gitu ya, jadi si minyak oli itu meresap keluar. Itu bahaya ketika netes, dan lebih bahaya lagi ketika minyak lemnya habis, sistem pengereman nggak akan jalan. Pastikan tidak ada leak ya teman-teman ya. Next apa lagi ya? Oke, lubrikasi. Mungkin bagian ini yang paling sering kita sentuh ya. Nah sekarang kondisinya bagus. Terakhir saya bersihkan seminggu yang lalu, dan saya rekomendasikan untuk mengecek 1 bulan sekali untuk melihat kebersihannya dan melihat bagaimana lumasnya itu masih ada di sini. Saya pakai 3 produk ini seperti ini ya nanti ya. Di sini juga bisa. Kemudian untuk membersihkan grease, saya cukup pakai WD-40 atau WD-40. Setelah bersih, saya semprotkan chain loopnya dengan produk ini. Lumayan, sebulan sekali masih kerasa ya grease-nya itu, dan tipis-tipis saja, jangan terlalu banyak, nanti kotorannya gampang nempel soalnya, dan boros, mahal. Dan ini saya pakai juga untuk melumasi segala macam engsel-engsel di sini, dan khusus yang ada bearing ataupun laher. Nah, di sini sebenarnya ada laher, saya pakai grease ya. Footstep juga oke, kita semprot WD-40. Dan di sini ya cukup sering ya saya kontrol, saya kasih pelumasan dengan WD-40 juga, atau bisa juga pakai chain loop cable lubber. Jadi cukup saya lepas, saya masukin ke sini, kemudian bentuknya seperti ini. Nah kemudian lubang kecil ini saya masukin untuk penyemprotan aerosolnya. Jadi pelumas akan didorong, akhirnya ngocor ke bawah ya, di dekat bak kopling. Biasanya saya kasih landasan tisu ataupun lap. Next adalah kelistrikan. Yang harus kita pastikan adalah nyawanya dulu. Aki MT25 menggunakan aki 7,4 Ah ampere hour. Artinya ketika aki ini melakukan discharging sebesar 7,4 pada level itu terus gitu ya, dia akan habis dalam waktu 1 jam. Yang harus kita pastikan adalah kondisi akinya sendiri, tegangannya harus tegangan yang sehat, pada batas 12,4 sekian ya. Itu adalah kondisi aki pada kondisi sehat. Tapi ketika mesin itu dinyalakan atau engine start, dia akan butuh ampere yang lebih tinggi, ampere yang ekstra dia akan turun di bawahnya sampai ke 11. Kalau motor jarang dipakai, sebaiknya akinya dilepas saja ya, atau misalnya mau ditinggal seminggu ataupun sebulan biar tidak terjadi discharging. Terus bagaimana supaya akinya kondisi sehat? Ya harus ada siklus di situ ya, siklus discharging dan charging. Sebenarnya untuk aturan
charging full ya. Saya baca di referensi itu kita bawa jalan-jalan aja ya, sekitar 30 menit itu sudah cukup untuk memfull chargekan aki ini ke kondisi penuh ya teman-teman ya. Nah kalau statis gimana? Statis ini artinya dipanasin diam, nggak dibawa bergerak gitu ya. Sebenarnya dia dari spool itu akan melakukan charging ya, melewati rectifier ataupun kiprok ke aki. Cuman arus yang dihasilkan pada saat statis dengan pada saat kita riding itu berbeda ya ampernya. Lebih besar ampernya ketika kita melakukan riding di situ. Karena di situ ada RPM, ada torsi yang dihasilkan yang berbanding lurus dengan output yang dihasilkan oleh spool ya untuk men-charge aki. Kemudian maaf yang sudah tahu, bagi yang belum tahu ini adalah letak fuse boxnya Yamaha MT25, R25 juga sama ukuran-ukurannya 15 ampere, 15 ampere dan 7,5. Di sini ada untuk apanya ada di bawah sini ya. Nah itu ada stiker di sana. Misalnya ada sesuatu yang nggak nyala ataupun rusak, kita bisa cek dari sini ya. Kalau fuse-nya rusak, putus, nah itu berarti ada short circuit yang harus kita benerin dulu sebelum kita pasang fuse baru. Di sini yang saya mau sharing tip adalah ada 2 slot di sini. Ini adalah fuse cadangan. Pastikan fuse cadangan terisi dengan fuse yang baik ya. Jadi ketika terjadi sesuatu, fuse rusak, kita bisa langsung ambil fuse cadangan yang ready ini ya. Jangan sampai fuse cadangan ini adalah fuse yang rusak, repot nanti ya teman-teman ya. Next kita tes semua lampu indikator ya. Lampu indikator depan, lampu dekat, lampu jauh kita pastikan nyala. Klakson juga kita pastikan ketika diaktifkan bunyi. Sen juga kita tes. Oke, kiri, kemudian kanan, lampu red, nah, nyala juga. Jadi itu tadi, pastikan semua lampu itu aktif dengan normal dan sesuai dengan aturannya. Jangan keluar dari aturan, kayak lampu sen harus kuning, lampu rem harus merah, jangan berkedip ya teman-teman ya, seperti yang teman-teman suka lihat di jalan-jalan. Aturan dibuat adalah supaya kita bisa selamat dan terlebih orang-orang yang ada di sekitar kita teman-teman. Penting sekali itu. Terakhir barangkali suspensi saya pakai yang tabung terpisah, sudah di setel cukup enak oleh Mas Adi. Makasih Mas Adi. Kalau misalnya masih pakai yang non tabung terpisah bisa di setel sendiri ya, sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Dan untuk yang model USD upside down, nah ini pesan yang saya selalu ingat dari tetangga saya di Solo, Pak Toma. Pastikan ini bersih ya. Karena apa, ini sebagian akan masuk ke dalam dengan melewati seal ini. Teman saya Mas Roni pernah tanpa sadar tiba-tiba olinya meler gitu ya, bocor, dan setelah dicek ternyata ada getah dari pohon mangga yang sudah kering sehingga menghajar seal ini sehingga menimbulkan kebocoran. Jadi kalau yang USD pastikan ini bersih ya teman-teman ya. Baik, barangkali itu aja teman-teman. Moga-moga nggak terlalu panjang. Di sini saya hanya share dan saya pengen discuss sama teman-teman. Saya belajar dari teman-teman juga, dari bapak-bapak mekanik yang ada di bengkel yang punya standar dan SOP yang lebih clear dan tegas. Itu aja dari saya. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa dan terima kasih banyak.